Katanya, masa-masa awal kuliah itu menyenangkan, penuh pertemanan baru, pengalaman baru, dan kebebasan. Tapi, buat sebagian orang, masa itu justru menjadi tantangan terbesar. Ini aku, Melanie, maba angkatan 2025. Ada banyak hal yang ingin aku coba, tapi kenyataannya aku masih takut. Di balik senyum yang aku tunjukkan, sebenarnya aku masih berjuang menyesuaikan diri. Kadang aku takut tidak bisa mengikuti semuanya. Ternyata adaptasi di kampus tidak semudah yang kubayangkan ya. Cari orang yang Dari awal masuk kampus, aku sering lihat Melanie kelihatannya sendirian terus. Aku tahu itu bukan karena dia nggak mau deket sama siapapun. Mungkin cuma masih berusaha nemuin tempatnya. Tapi makin lama aku lihat, makin kerasa pengen ngebantu sih. Biar dia tahu kalau dia nggak sendirian di sini. Mela, Iya Bin, kenapa? dari tadi aku liatin mukamu murung, kamu gak apa-apa? Sebenarnya Bin, aku tuh kalau misalnya setiap masuk kelas tuh aku rasanya dadaku sesek banget. Terus aku ngerasa kayak mereka tuh lebih pintar daripada aku. Oh gitu ya Mel, wajar sih Mel kalau misalnya kamu ngerasa berat juga selama perkuliahan ini. Tapi kamu juga harus tahu kalau misalnya kamu tuh gak sendirian untuk ngadepinnya. Ada aku kok, kamu bisa cerita sama aku. Gak apa-apa deh Bin, kayaknya aku bisa sendiri deh. Kalau misalnya kamu gak siap untuk cerita sama aku, mau gak kalau misalnya kita ke lab BK aja? Emang gak apa-apa Bin, tapi aku takut buat cerita ke sana. Aman Mel. Aku juga sempat lihat beberapa kali tuh mahasiswa konsultasi ke lab BK, jadi aman banget kalau misalnya kamu mau konsultasi ke lab BK. Tapi menurutmu masalah ini berlebihan gak ya? Mereka mau bantu gak ya? Atau masalah ini menurutmu sepele gak? Enggak dong, itu nggak sepele Mela. Semua orang pasti kan punya masalahnya masing-masing. Kalau misalnya kamu mau, kita nanti ke lab BK yuk bareng-bareng habis selesai kelas. Boleh deh Bin. Oke deh, nanti kita bareng-bareng ya ke sana ya. Nanti aku anterin. Makasih ya Bin. baik. Iya. Dalam hari ini kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis kepemimpinan. Untuk minggu depan saya pengen kalian praktek tentang kepemimpinan. Mungkin kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mel, mau sekarang? Oh iya, boleh Bin. Oke deh. Kamu tahu nggak di mana lab BK? Di mana bisa? Oh, itu yang di dekatnya kampus Mel. Nah, jadi Mel di ruang ketiga ini lab BK-nya sebelah kanan. Nanti kamu jangan takut ya Mel cerita sama konselornya. Oh iya Bin. Mel, aku tunggu di sini ya. Iya, ada Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini karena direkomendasikan dari teman saya, Bu.
saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oh iya, boleh. Silakan masuk. Duduk di sini ya. Dari posisi duduk yang jalan kaki ya. Tadi kamu habis kelas atau emang sengaja mau ke sini? Iya Bu, tadi saya habis dari kelas dan memang saya habis kelas niatnya mau kesini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu. Jadi nama saya Ibu Mira. Saya konselor di sini yang mungkin akan nanti membantu kamu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Melani Ibu. Baik, Melani. Jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya akan memberitahu kamu dulu bahwa Melani boleh bercerita apa saja dan saya nanti akan menjaga rahasia dari semua cerita yang kamu sampaikan. Dan juga kalau misalnya Melani ngerasa nggak nyaman atau pengen berhenti, itu Melani bisa bilang aja dan nanti kita akan selesaiin seperti itu. Bagaimana Melani bersedia? Jadi Bu, saya bersedia. Oke, untuk pelaksanaan sesi konseling kita pada hari ini itu nanti akan berjalan selama 30 sampai 40 menitan. Apakah Melani siap? Iya Ibu, saya siap. Oke, kalau gitu kita ngobrol santai nih. Melani, apa sih yang mau diceritain? Akhir-akhir ini saya rasa saya takut Bu untuk masuk kelas. Kamu ngerasa takut waktu kamu mau masuk kelas gitu ya, Mel? Iya Bu. Kebayang sih, kamu pasti ngerasa capek dan juga deg-degan ya. Iya Bu, saya sering merasa begitu ketika di kelas. Biasanya rasa takut Melani ini munculnya pas kapan? Apa ketika Melani di perjalanan atau pas Melani ini sudah nyampe di depan kelas? Biasanya rasa takut saya itu muncul ketika saya tuh berada di depan kelas Bu. Rasanya dada saya itu sesak sekali. Jadi pas mau masuk kelas, badan kamu itu kerasa tegang dan pikiran kamu kemana-mana, gitu ya? Iya Bu, begitu. Itu yang saya rasakan. Kalau gitu boleh nggak Ibu lihat sedikit gimana sih cerita awal Melani pertama kali masuk kuliah? Nanti biar Ibu bisa lihat nih proses Melani menyesuaikan diri itu seperti apa. Saya awal masuk kuliah, saya tuh berpikir Bu bahwa saya tuh bisa mempunyai teman, tapi waktu saya PBAK saya tuh melihat teman-teman saya itu mempunyai banyak teman waktu PBAK, tapi saya tuh masih berpikir positif bahwa saya tuh bisa memiliki banyak teman, tapi nyatanya seiring berjalannya waktu ternyata saya juga belum bisa memiliki teman yang menurut saya cocok dengan saya. Gimana sih perasaan Melani ketika Melani ini melihat teman-teman yang lain udah bisa mendapatkan teman, sedangkan Melani masih sulit untuk berbaur? Perasaan saya sedih sih Bu, dan saya juga berpikir kenapa ya saya tidak bisa berbaur dengan teman-teman saya seperti teman saya yang lainnya. Tapi saya juga berpikir bahwa saya canggung dengan teman-teman saya dan mungkin saya tidak bisa berteman karena saya merasa tidak cocok dengan mereka. Mel, adaptasi itu memang berat untuk mahasiswa baru. Jadi Ibu rasa kamu nggak aneh kok. Kamu kelihatan udah berusaha keras kok selama 3 bulan ini. Gak sedikit loh yang langsung mau nyerah. Nanti kita pelan-pelan, kamu bakal mulai, supaya kamu mulai terbiasa. Yang penting kita mulainya itu dari langkah kecil dulu. Sebenarnya itu Bu, aku takut. Sebenarnya aku tuh ngerasa kayak aku salah jurusan gak ya? Menurut Ibu itu belum bisa disimpulkan sampai ke sana ya Mel. Karena Ibu rasa Melani masih merasa lelah dan kewalahan. Jadi itu beda sama yang namanya salah jurusan, seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu. Ya benar banget Mel. Ibu rangkum sedikit ya. Jadi dari cerita kamu, Ibu bisa lihat nih, ada beberapa yang memang bikin kamu itu merasa berat. Yang pertama, kamu ngerasa beda dari teman-teman yang cepat akrab. Jadi Melani mikir,
Jadinya Melanie ini susah untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua, perasaan itu jadi terbawa sampai ke kelas. Jadinya Melanie ini ngerasa badannya tegang, kemudian sesak, dan akhirnya Melanie ini jadi takut untuk masuk. Kemudian yang ketiga, Melanie merasa sendirian, jadi makin lebih sensitif dan juga makin ragu sama diri sendiri. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan karena Melanie salah jurusan, tapi karena proses penyesuaian diri Melanie ini masih berlangsung. Dan juga Melanie belum nemu nih orang yang bikin Melanie itu nyaman seperti itu. Iya Bu, apa yang Ibu bilang itu benar. Selama ini saya juga merasa seperti itu. Kalau keadaan yang Melanie mau itu seperti apa? Kalau suatu hari masuk kelasnya terasa lebih ringan, situasinya itu kayak gimana? Pengennya sih Bu masuk kelas tanpa ngerasa takut lagi. Dan sebenarnya aku mau punya satu teman dekat di mana aku bisa jadi diriku sendiri. Berarti kamu mau rasa aman dan juga rasa ditemani dan bisa jadi diri sendiri ya? Iya Bu. Mel, sebenarnya kamu udah berusaha banyak loh. Kamu tetap masuk kelas, tetap berusaha untuk positif, dan kamu datang ke sini untuk nyari solusi, itu tanda kamu sebenarnya bisa untuk beradaptasi. Cuma memang butuh cara yang lebih pas aja. Makasih ya Bu. Menurut kamu, apa sikap atau langkah kecil yang paling cocok buat Melanie mulai dulu supaya nanti Melanie bisa nih menyesuaikan diri tanpa Melanie ngerasa terpaksa? Mungkin nanti aku harus nyoba untuk nggak duduk di belakang lagi Bu, supaya aku bisa berbaur dengan teman yang lain. Ide yang bagus, Pel. Jadi selain itu, kamu juga bisa nih ngasih kalimat semangat ke diri sendiri sebelum kamu masuk ke kelas. Jadi nggak harus langsung percaya diri, cukup bilang, aku datang aja dulu, pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Nah, kira-kira menurut Melanie itu cocok nggak? Iya Bu, itu kayaknya bisa saya coba. Mel, ibu senang deh Melanie mau terbuka hari ini. Jadi kamu udah punya rencana yang jelas ya, dan itu langkah yang besar. Jadi untuk minggu ini, Melanie bisa coba nih langkah-langkah yang udah tadi Melanie pilih. Nah, nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi ya untuk lihat perkembangannya. Iya Bu, saya lebih tenang sekarang setelah ngobrol di sini. Ibu ngerasa senang deh dengarnya. Ingat ya Mel, Melanie nggak sendiri. Ibu siap bantu Melanie pelan-pelan. Jadi untuk hari ini sesi kita cukup sampai di sini ya. Kamu boleh istirahat dulu sebelum masuk kelas. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, sampai ketemu minggu depan ya. Mari Ibu antar. Mari, tidak di jalan ya. Sudah nih. Mana tadi? Alhamdulillah, aku sudah sedikit jadi. Aku sudah kayak semangat. Bagus ya, alhamdulillah kalau gitu aku juga ikut senang deh ya. Di na mo ko bawat gabi. Wala mang